Halo teman-teman, selamat datang di channel Fikri EB. Yang pertama gue mau ngucapin makasih dulu buat teman-teman semua yang udah nge-like, udah komen, dan juga udah subscribe di video gue sebelumnya. Pada kali ini gue belum dapat pinjaman mobil lagi, jadi gue mau kontenin motor gue dulu. Motor yang gue pakai dari SMA sampai gue kuliah sekarang itu adalah motornya Vespa Sprint iGet tahun 2016, dan sekarang udah gue pakai selama 4 tahun. Dan nantinya bakal gue kasih tahu tips and trick cara milih Vespa bekas dan juga pertimbangan-pertimbangan yang bisa kalian pakai kalau kalian mau beli Vespa Matic bekas. Eksteriornya gimana. Jadi motor gue ini gue beli bekas pada tahun 2017 pertengahan, itu berarti sekitar gue kelas 2 SMA, dan sekarang udah gue pakai selama 4 tahun sampai gue kuliah sekarang semester 5. Sebenarnya motor ini boleh gue bilang dulu bener-bener best choice banget gue beli motor ini, karena dulu for your information, pertimbangan gue itu dulu beli Puzo Jenggo atau Jego ya, pokoknya Puzo, dan juga pertimbangannya sama Vespa Sprint ini. Dari harga juga dulu nggak beda jauh banget, terus juga dulu beli bekas tuh harganya sekitar 34 lah. Menurut gue itu best price banget buat ukuran motor bekas yang baru dipakai setahun, dan nggak nyampe setahun lah ya, dan juga kondisinya bener-bener bagus banget. Dulu nggak tahu kenapa hoki atau gimana, dan alhamdulillah juga sekarang harganya masih tahan ya di 30-an kalau gue lihat di marketplace, karena harga Vespa baru juga yang selalu bertambah setiap tahunnya gitu ya. Dan mungkin pada video kali ini gue juga bakal kasih tahu nih pertimbangan yang bisa kalian pakai kalau kalian mau beli motor Vespa Matic ini nih. Yang pertama, kalian harus milih Vespanya sesuai kebutuhan dan juga sesuai selera kalian. Jadi Vespa sendiri itu kan jenisnya ada banyak banget ya. Yang masuk di Indonesia tuh ada Vespa Vespa S yang paling murahnya, lalu entry level kemudian ada LX, habis itu ada Primavera, dan juga ada Sprint, selanjutnya ada GTS dan juga 946. Dan untuk versi Sprint sama Primavera itu menurut gue mid entry ya, dia itu ada varian yang biasa sama ada yang S ya, jadi Sprint S dan juga Primavera S, yang mana itu kalau yang S itu ada tambahan-tambahan eksterior, walaupun basis mesinnya sama, cuma yang S itu eksteriornya lebih kelihatan elegan karena ada krum-krum yang berwarna hitam kayak gitu. Terus juga buat harian sendiri, menurut gue Vespa Sprint merupakan Vespa yang paling cocok ya. Kenapa? Karena setelah gue lihat-lihat itu Vespa Sprint ternyata merupakan tipe yang paling tipe yang paling irit gitu daripada yang S ataupun yang LX, walaupun cc-nya tuh lebih kecil ya yang S sama LX. Mungkin karena Vespa ini sendiri udah memakai teknologi iGet atau Italian Green teknologi ya, Italian Green teknologi. Jadi mungkin mesinnya tuh sendiri lebih irit ya. Kalau gue baca sih dia 1:27, walaupun gue belum pernah coba sendiri ya. Terus juga buat kepraktisannya, tangkinya itu bener-bener gede banget, jadi kalian nggak perlu bolak-balik ngisi. Kalau misalkan gue ngisi Pertamax itu kira-kira 60.000 fullnya, 60.000 full. Dan juga dari desain sendiri menurut gue motor Sprint ini sporty banget ya dibandingkan sama yang Primavera, karena basis rangkanya sendiri dia sama Primavera tuh sama, tapi Sprint itu didesain lebih ada sudut-sudutnya yang mungkin lebih manly motor Sprint daripada yang Primavera. Oke, itu yang pertama. Nah, buat yang kedua itu gue mau kasih tahu kekurangannya buat konsiderasi kalian kalau mau beli Vespa Matic. Jadi memang benar kata orang biaya servis Vespa Matic tuh lebih mahal daripada motor-motor Jepangan biasanya, karena gue sendiri udah merasakan pakai motor ini 4 tahun. Kalau gue servis di bengkel resmi itu memang harganya cukup mahal sih dibandingkan kalau misalkan gue kan punya Beat di rumah, kan harga servisnya beda banget. Dan juga yang lebih mahal lagi tuh harga partsnya tuh mungkin karena ini ada label Piaggio, jadi dia itu harganya mahal banget ya. Contohnya misalkan bearing tuh harganya bisa beda banget ya daripada motor yang Jepangan biasa, maksudnya yang di kelasnya gitu, kayak misalkan NMAX atau Aerox, itu harganya bisa beda banget. Harga bearingnya tuh lebih mahal banget kalau misalkan yang Vespa ini. Terus juga buat bahan bakar sendiri, karena motor ini kan kompresinya tuh gede ya, sekitar 10,5 atau 11:1, yang mana
motor ini tuh harus pakai bahan bakar dengan oktan yang tinggi, yang mana biar mesinnya tuh awet, jadi dia tuh harus pakai bahan bakar Pertamax ke atas gitu. Kalau gue sendiri sih kadang-kadang pakai Pertalite ya, kalau misalkan gue lagi lagi kurang uang gitu, misalkan gue lagi di kos-kosan sana kan gue juga harus irit-irit, jadi kadang-kadang gue isi Pertalite gitu. Terus juga buat kekurangannya sendiri, motor ini bisa dibilang suspensinya keras ya, suspensinya keras dan juga bodinya yang gede itu bikin motor ini tuh susah handlingnya. Jadi motor ini menurut gue ya, motor ini bener-bener motor yang gak cocok dibawa kenceng. Jadi kalau kalian beli ini, kalian harus tahu kalau kalian bawa ini tuh, kalian bawanya jangan kencang-kencang karena handlingnya tuh bahaya banget. Sangat susah gitu buat mengendalikan motornya kalau kecepatannya tinggi. Walaupun memang motor ini dibekali dengan mesin yang tenaganya gede gitu. Terus juga di bagian sini konsol-konsol selang rem itu dia itu gampang banget bocor karena setahu gue di sini tuh kan ada bolongan-bolongan ya yang nggak ditutupin sama cover kayak motor-motor Jepangan. Kalau misalkan motor Beat gitu kan compact banget, dia ada cover-covernya. Jadi kalau misalkan di motor Vespa ini dia karet bagian selang rem ataupun kabel remnya itu gampang korosi dan sehingga harus cepet-cepet diganti gitu karena kan rem krusial banget ya. Terus juga motor ini bodinya yang gede dan berat, itu bener-bener susah banget kalau kalian mau mindahin pakai tangan biasa. Jadi kalian harus minta bantuan orang lain atau kayak gimana gitulah. Oke, itu sih kekurangannya dan selanjutnya bakal gue kasih tau kelebihannya. Oke, yang ketiga buat kelebihannya ini, motor ini menurut gue desainnya bener-bener keren banget ya. Desainnya bener-bener motor anak muda, apalagi waktu dulu gue pertama kali beli itu tahun 2017 yang mana penggunanya belum sebanyak sekarang ya, karena sekarang mungkin gara-gara TikTok juga orang yang pengen pakai Vespa jadi banyak banget ya. Kalau dulu kan belum zaman TikTok ya. Terus buat suspensinya sendiri dia bener-bener unik banget. Di sini dia tuh suspensinya tuh cuma di sebelah kiri doang dan besar gitu. Jadi walaupun tadi gue bilang memang rada keras, tapi terbayar sih sama tampilannya dia yang memang keren gitu. Suspensinya keren banget. Terus juga buat tankinya sendiri, tadi gue bilang tankinya itu gede banget, jadi kalian nggak perlu bolak-balik ngisi ya. Walaupun sekali ngisi itu bayarnya banyak, tapi gue lebih suka yang kayak gini sih. Jadi kalian cukup sekali ke pom bensin, terus ke pom bensinnya lagi lama lagi gitu. Terus juga buat motor ini sendiri dia tuh kayak mobil ya, dia ada DRL-nya di sini. Jadi bisa kalian pakai kalau siang hari, dan DRL-nya tuh dia udah dilengkapi dengan lampu LED. Jadi terang banget gitu, walaupun siang hari tetap kelihatan. Walaupun ini kan motornya berarti iGate-nya yang masih tahun 2016 ya. Jadi lampu di bagian headlamp-nya tuh dia masih pakai bohlam, belum pakai yang LED. Kalau yang baru tuh yang 2021 setahu gue dia udah pakai LED, dan juga bagian speedometernya tuh udah ada perubahan lah dibandingkan yang di tahun ini. Tapi overall sebenarnya dari eksterior nggak berubah banget. Jadi menurut gue kalian beli yang tahun manapun itu desainnya masih tetap mirip gitu. Dan ya seperti gue bilang tadi, beli motor ini tuh seperti investasi gitu. Harganya masih bertahan dan bahkan mungkin suatu saat bakalan naik gitu. Yang penting kalian jaga motor kalian gitu. Terus buat kelebihan yang selanjutnya, motor ini tuh kan udah monokok ya. Yang monokok tuh berarti rangka sama sasisnya tuh udah nyatu jadi satu. Jadi motor ini tuh terlihat lebih kokoh gitu. Beda sama kayak misalkan motor Beat, lagi-lagi Beat ya, karena gue di rumah punyanya Beat sama Satria sama ini doang. Kalau Beat itu kan dia sasisnya tuh kan beda ya sama rangkanya. Jadi sasisnya tuh dari besi di bagian bawah-bawahnya, dan rangkanya tuh masih pakai plastik. Jadi kelihatannya lebih kokoh motor ini lah ya. Dan juga tadi gue sempet mention Puzo Jenggo. Puzo Jenggo itu bagian bodinya tuh masih plastik juga. Beda sama motor ini tuh bodinya udah pakai besi yang sangat tebel, atau bisa dibilang baja ya. Karena gue pernah jatuh dan secara kerusakannya tuh nggak begitu rusak banget, padahal jatuhnya kenceng. Nanti gue kasih tau deh pokoknya. Terus juga kalau kalian naik motor ini tuh bener-bener fun banget ya, karena bodinya yang gede tuh di sisi lain kalau kalian tadi gue sempet bilang handlingnya memang susah ya, tapi kalau kalian jalanan lurus tuh rasanya antep banget gitu, rasanya enak banget kayak bawa motor. Misalkan NMAX tuh, NMAX kan menurut gue enak banget ya dibawa. Motor ini juga mirip-mirip lah pokoknya, karena gede dan juga nggak gampang capek kalau kalian melakukan perjalanan jarak jauh. Itu kelebihannya. Nah selanjutnya gue mau ngasih tahu dikit tentang bedanya mesin yang iGate dan juga yang 3V. Jadi iGate itu diklaim sama mekanik dari Vespa kan mesinnya tuh lebih
minim getaran ya, karena semprotan dari CVT-nya tuh lebih lebih halus lah daripada yang 3V yang sebelum iGate gitu. Terus juga buat cover throttle-nya itu udah beda sama yang 3V yang biasa yang belum iGate. Terus juga di sini dia ada emblem iGate. Bedanya ada bedanya lagi buat buka jok motornya tuh dia udah pakai tombol yang terintegrasi ke sini ya. Jadi tombol mekanik sih itu, tapi enak sih, beda sama yang 3V biasa itu harus pakai kunci biasa, yang di sini tuh kayak motor-motor Jepangan yang zaman dulu gitu. Terus juga iGate itu diklaim lebih irit bahan bakar daripada yang 3V biasa yang 3 katup biasa. Dan juga iGate itu dibilang lebih ramah lingkungan karena dia sendiri adalah Italian Green Technology gitu kalau nggak salah. Italian Green Experience Technology, jadi dia lebih ramah lingkungan gitu. Terus juga mesin iGate ini dia beda ya komponennya sama yang 3V, jadi partnya tuh nggak bisa disaling tuker sama yang 3V, karena dia udah beda. Dan juga secara performa yang iGate itu lebih mantap ya daripada yang 3V. Pokoknya tenaganya naik gitu ketika dia melakukan facelift ke tipe yang iGate mesinnya gitu sih. Nah buat selanjutnya, buat fun fact dan juga keluhan yang pernah gue alami selama 4 tahun pakai motor ini, kayaknya kita sambil jalan aja ya, karena pas gue bikin video kemarin yang motor Satria nggak sambil jalan itu rasanya kayak ada yang kurang gitu kalau kita melakukan review tapi nggak sambil coba motornya. Oke, sekarang kita ke jalan dulu. Nah sekarang kita udah di jalan guys ya, tapi sorry karena keterbatasan fasilitas, jadi gue minta tolong rekamin temen gue. Jadi di sini gue mau ngasih tahu fun fact-nya aja sih. Fun fact-nya kalau kalian pakai Vespa itu bener-bener fun to drive banget. Karena kenapa? Karena kalau kalian di jalan nih ya, kalau kalian ketemu sama user Vespa yang lain tuh kalian bakalan sapa-sapaan gitu, bakalan klakson-klaksonan. Terus juga solidaritas dari pemakai Vespa ini, mau Vespa yang Matic, mau Vespa yang tua, itu bener-bener ketat banget ya. Jadi ibaratnya kalau ada yang kesusahan itu pasti bakal dibantu, terutama buat yang pengguna Vespa yang tua ya. Itu shout out banget buat pengguna Vespa klasik. Dia tuh bener-bener getol banget gitu. Misalkan ada yang kehabisan bensin, nanti pasti ada aja yang nyamperin yang sesama Vespa gitu. Ada aja yang bantu setutin atau bantu beliin bensin gitu sih. Terus juga secara desain sendiri motor Vespa ini menurut gua oke banget, oke punya. Karena kalau kalian naik Vespa ini, terutama buat gue ya yang tinggalnya di pinggiran kota Bekasi, itu cukup eye catching gitu, eye catching buat orang-orang yang jarang lihat motor Vespa. Terus juga mungkin kalau kalian tinggal di Jakarta itu banyak banget yang pakai Vespa, jadi udah nggak terlalu eye catching. Tapi kalau kalian yang tinggalnya di kayak gue di pinggiran kota Bekasi, itu masih eye catching banget deh pokoknya. Seru. Habis itu gue juga mau ngasih tahu masalah apa sih yang pernah gue alamin ketika gue naik Vespa ini. Itu adalah salah satunya adalah di sensor landai. Jadi di Vespa itu kan di bagian knalpot sama ban itu, kalau misalnya kita mau nyopot ban tuh harus copot knalpot ya. Nah di sekitar situ tuh ada sensor landai yang kalau kita pasang baut itu nggak boleh kekencengan banget karena bisa pecah sensor landainya, dan nggak boleh nggak boleh ke terlalu pelan lah masangnya. Jadi pada saat itu gue ganti ban di bengkel konvensional, dan ternyata di situ dia udah tahu kalau misalkan di bagian sambungan knalpot dan ban itu ada sensor landai yang kalau dipasang itu nggak boleh kenceng-kenceng banget gitu. Tapi ternyata dia orang masang kepelanan banget, alhasil motor gue tuh ada bunyi kletak-kletak gitu. Pokoknya either ban sama knalpot tuh kayak kendor tapi nggak akan copot gitu, kayak kendor. Terus selalu ada bunyi kletek-kletek kalau lagi jalan. Pokoknya bener-bener kayak motor rusak banget. Akhirnya gue bawa ke bengkel Piaggio, bengkel resmi, dan situ gue kasih tahu keluhan gue. Ternyata pas gue bawa pulang sekali itu bener-bener masih bunyi. Akhirnya besokannya gue bawa lagi ke Piaggio-nya, gue bilang mas keluhannya masih ada gitu. Terus gue diajak test drive sambil naik motor gue, dia dengerin tuh, terus dia langsung tahu kalau ternyata motor gue ini pernah ganti ban di luar di selain bengkel Piaggio.
Terus dia bilang kalau misalkan di bengkel-bengkel pinggiran emang takut kalau mau masang baut kekencangan karena takut sensor landainya pecah gitu. Jadi buat yang tahu setelannya pasti itu mungkin di bengkel resmi Piaggio ataupun bengkel yang biasa nyeting-nyeting Vespa gitu, yang biasa nyervis-nyervis Vespa. Terus setelah dikencengin sih sebenarnya masalahnya tuh solve ya, masalahnya hilang dan motor gue balik lagi ke kondisi awal. Terus juga masalah selanjutnya itu adalah kampas remnya cepet banget habis karena ini kan motor gue bukan yang ABS ya, yang anti lock braking system itu kan. Jadi kalau kampas rem belakang itu bener-bener cepet banget habis. Waktu itu baru gue ganti, terus tiba-tiba dia udah mau habis lagi. Ketara banget lah pokoknya, pengeremannya jadi nggak pakem samsek pokoknya. Terus buat masalah yang selanjutnya itu adalah di bagian shock breaker. Kenapa gue bilang shock breaker? Karena nih motor gue ya, makin tahun makin lama gue pelihara itu entah kenapa makin pendek dan menurut gue harus disetel ulang dan gue belum tahu sih cara perbaikinya gimana. Mungkin kalau misalkan gue ke bengkel Vespa pasti tahu. Pokoknya sekarang ini kalau gue pakai tuh sering banget kandas ya, padahal dulu pertama kali beli tuh nggak pernah kandas sama sekali. Sekarang gue pakai motor ini buat sehari-hari gitu, kalau ada tanggul tinggi dikit aja pasti kandas, dan itu menurut gue ganggu banget sih. Dan nanti gue kasih tahu sih gimana cara benerinnya kalau misalkan nanti gue mau benerin nih masalah ya. Terus juga masalah yang selanjutnya ini sih, karena bobotnya yang berat banget ya udah, jadi memang bener-bener susah banget buat kita mau belok-belok. Apalagi kalau gue duduk berdua gini ya, kan gue tadi direkamin sama teman gue kan, kalau gue duduk berdua gini ya susah banget. Terus gue pernah jatuh jadinya gara-gara susah telat belok gitu ya. Pokoknya karena bodinya besi jadi terselamatkan sih, cuma baret dikit sama ada penyok dikit gitu. Nah pokoknya itu sih masalah yang gue pernah alami selama 4 tahun pakai Vespa ini. Sebenarnya nggak banyak-banyak banget ya. Pokoknya menurut gue buat membeli sebuah motor Vespa bekas ini masih worth banget ya. Apalagi kalian harus cari yang iGate sih menurut gue, karena Trivi tuh bener-bener, kalau Trivi doang yang nggak iGate tuh bener-bener geter banget. Dan aduh masalahnya pokoknya beda lah, part-partnya masih lebih modern yang iGate ini. Nah mungkin videonya sampai sini dulu. Buat teman-teman semua jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terus juga jangan lupa share ke grup keluarga ya. Pokoknya gitu. Pokoknya makasih buat yang udah nonton video gue, dan bye bye.